Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lini Jawa. Pinjaman daerah, berkat atau beban? Saudara-saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa kabupaten di NTT sudah melakukan pinjaman daerah atau berhutang kepada pihak ketiga. Dari berbagai informasi, saya mencatat seperti ini. Provinsi NTT melakukan pinjaman sebesar 1,3 triliun dari PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur. 1,3 T ini digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di NTT. Lalu, pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan pinjaman sebesar 250 miliar dari Bank NTT. Tujuan peminjaman itu adalah untuk membangun sarana prasarana seperti jalan, jembatan, irigasi, bahkan membangun gedung-gedung sekolah. Lalu, pemerintah Kabupaten Ngada melakukan peminjaman dari Bank NTT sebesar 125 miliar. Tujuan peminjaman ini adalah untuk membangun pertanian, pariwisata, dan UMKM. Dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah melakukan pinjaman dari Bank NTT sebesar 150 miliar. Tujuannya adalah untuk membangun sarana prasarana jalan dan sarana prasarana air minum. Nah, ini beberapa daerah yang saya catat. Mungkin ada daerah-daerah lain yang sudah melakukan peminjaman, tapi belum saya sebutkan, nanti bisa ditambahkan oleh saudara-saudara sekalian. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pinjaman daerah ini merupakan sebuah berkat atau malah beban? Saudara-saudara, pinjaman daerah ini bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat kalau memang dana yang dipinjam ini betul-betul dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan rakyat. Betul-betul digunakan untuk membangun infrastruktur, lalu menggerakkan roda ekonomi, menggerakkan roda pendidikan dan aspek-aspek lainnya, sehingga masyarakat benar-benar merasa terbantu, merasa diberdayakan dengan adanya pembangunan infrastruktur, entah jalan, jembatan, irigasi, dan seterusnya. Artinya betul-betul menjadi berkat kalau memang itu bermanfaat dan berdaya guna untuk rakyat. Utang ini juga akan menjadi berkat kalau memang bisa mengatasi persoalan-persoalan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sudah sekian lama dialami oleh rakyat. Entah soal aksesibilitas, tapi juga soal misalnya pendekatan ekonomi yang selama ini mandek, tapi ketika dibangun jalan, jembatan, maka itu akan memberikan ruang yang lebih lancar, lebih leluasa bagi masyarakat untuk berusaha, berdagang, dan seterusnya, maka itu adalah berkat. Tetapi, pinjaman daerah ini bisa juga menjadi beban. Mengapa? Jadi beban kalau misalnya pemerintah akhirnya kesulitan untuk membayar bunga hutang. Karena kita tahu bahwa pendapatan daerah kita di NTT ini kan belum maksimal, tidak besar. Ruang fiskal kita terbatas. Ruang fiskal kita belum maksimal. Kita masih 80-90% bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah pusat. Karena itu, kalau PAD tidak maksimal, ruang fiskal terbatas, maka ada kesulitan untuk melakukan pengembalian bunga hutang, yang mana setiap bulan kita harus membayar bunga hutang itu. Akibatnya adalah anggaran-anggaran yang sudah diplotkan untuk urusan lain, bahkan sudah dialokasikan untuk kebutuhan lain, itu bisa saja dipakai untuk membayar bunga hutang. Termasuk misalnya dana yang mestinya menjadi hak para ASN, entah dalam bentuk tunjangan tambahan penghasilan, tunjangan kinerja, atau tunjangan-tunjangan lain, itu bisa saja diambil karena dipakai untuk membayar bunga hutang. Nah, itu artinya sudah ada beban bagi masyarakat dan bagi para ASN misalnya. Tetapi juga akan menjadi beban kalau dana pinjaman yang besar ini justru malah tidak maksimal digunakan untuk kebutuhan rakyat, tetapi malah digunakan lagi atau dicuri, dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi maupun korporasi maupun kepentingan kelompok. Nah, ini adalah beban bagi kita. Karena itu memang kita bisa menakar apakah di daerah-daerah yang melakukan pinjaman ini sudah kita rasakan berkatnya, atau malah yang kita rasakan justru bebannya makin banyak dan bertambah. Nah, saudara-saudara, pinjaman daerah ini juga, kalau dari sisi politik ternyata ini bisa menjadi semacam bentuk sandera politik atau bahkan jebakan politik.
Pinjaman daerah dilakukan oleh para pimpinan, ya, para bupati, gubernur di periode ini. Tahun depan akan ada pemilihan gubernur, bupati maupun wali kota. Tentu akan ada pemimpin-pemimpin daerah yang baru. Mereka-mereka ini kalau dipercayakan oleh rakyat, mereka sudah harus menanggung beban karena mereka harus membayar bunga utang itu yang tidak mereka putuskan, tetapi mereka menanggung warisan bunga utang itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka harus merealisasikan visi, misi, program yang sudah mereka sampaikan kepada rakyat, yang sudah mereka deklarasikan di hadapan publik, kalau tidak punya duit? Kalau duit itu justru dipakai hanya untuk membayar bunga utang, dan mereka hanya mempunyai uang yang sedikit untuk, ya, merealisasikan program dan janji politik mereka. Ini berbahaya. Ya. Ini akhirnya membuat publik akhirnya menilai bahwa para pemimpin yang baru ini ternyata tidak konsisten, tidak bisa merealisasikan janji-janji politik mereka. Padahal salah satu hal alasan yang mendasar adalah karena memang daerah tidak punya duit. Duit-duit itu ada, tapi banyak juga yang dipakai untuk membayar bunga utang. Nah, ini yang saya katakan tadi, jebakan politik atau sandaran politik. Nah, misalnya dalam konteks di Provinsi NTT, kalau dalam pencermatan saya, ya, disposisi batin para ASN di Provinsi NTT sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ya, mereka mengeluh, ya, tunjangan mereka belum dibayarkan, TPP mereka belum dibayarkan, bahkan berbagai tunjangan lain, hak-hak mereka dipangkas. Ya, ini adalah tanda bahwa memang situasi kebatinan para ASN kita di provinsi ini sedang tidak baik-baik saja. Mengapa? Itu tadi salah satu hal, karena mungkin saja hak-hak mereka itu dialihkan untuk harus membayar bunga utang, harus membayar bunga pinjaman. Karena itu memang mestinya pemerintah harus bijak, ya, melakukan pinjaman, harus mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, harus mempertimbangkan kemampuan untuk mengembalikan atau membayar bunga pinjaman, termasuk mempertimbangkan pendapatan asli daerah kita itu sudah cukup atau belum, sehingga jangan melahirkan beban-beban tambahan untuk masyarakat dan untuk para ASN. Nah, dari penjelasan ini, ya, silakan saudara-saudara bisa menilai apakah memang, ya, pinjaman yang begitu banyak ini, entah di provinsi atau di kabupaten-kabupaten tadi, sudah berdampak untuk rakyat, atau malah menciptakan beban-beban baru untuk para ASN, untuk rakyat, bahkan, ya, justru memberikan ruang-ruang kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang bisa korup, ya, dari uang dana pinjaman ini. Saya pikir Anda semua, publik, bisa menilai. Tetapi yang mau saya sampaikan bahwa memang dana pinjaman ini akhirnya juga melahirkan berkat, tetapi justru juga menimbulkan beban, ya, yang sekarang sedang dialami oleh masyarakat NTT. Mari kita cermati, ya, dan kita pantau, ya, semoga memang berkat itu benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ya, demikian catatan saya. Jika Anda kurang sepaham, silakan sampaikan pendapat Anda dalam kolom komentar, kita akan diskusikan di sana. Terima kasih banyak. Salam sehat dan Tuhan memberkati.